semesta. Ketemu lagi dengan Master Ong pada acara prediksi tarot. Dan kali ini kita akan melakukan satu sesi baru, yaitu prediksi tarot berdasarkan Shio ya. Dan untuk yang video pertama ini adalah untuk Shio tikus dan Shio kerbau. Jadi edisi kali ini ada 6 video yang akan Master Ong upload untuk setiap Shio. Dan temanya adalah prediksi tentang cinta atau asmara dari Shio tikus dan Shio kerbau untuk bulan Mei tahun 2020. Ya, jadi ini tetap sifatnya adalah general reading dan fun reading. Untuk itu teman-teman santai aja, ambil yang baik, dan kalau ada yang tidak sesuai ya, karena memang sifatnya general, jadi mungkin tidak semua Shio tikus pun sesuai dengan keadaan yang Master Ong bacakan ini ya. Dan ya, video ini juga dibuat untuk menemani teman-teman ketika sekarang lebih banyak ada di rumah ya. Nah, oke, jadi kita akan mulai. Namun sebelumnya Master Ong ingatkan buat yang belum like, share maupun subscribe terutama ya, dan nyalakan loncengnya, silakan dilakukan, karena dengan melakukan itu maka teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan ketika Master Ong sudah mengupload video baru yang berkaitan dengan Shio teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman yang belum tahu nih Shio-nya Shio apa ya, maka kasih komen di kolom komentar yang mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun lahir dari teman-teman, sehingga nanti Master Ong bisa hitungkan teman-teman itu Shio-nya apa gitu ya. Nah, untuk video pertama ini tentu aja di sini sudah ada 2 file ya. Yang pertama adalah ini adalah file untuk Shio tikus, kemudian ini ada file untuk Shio kerbau. Nah, buat teman-teman yang Shio-nya belum dibacakan, harap bersabar, karena selama beberapa hari berturut-turut ini Master Ong akan mengupload video yang berkaitan dengan Shio teman-teman masing-masing sampai selesainya 12 Shio. Oke, demikian ya penjelasan dari Master Ong untuk sesi baru kali ini ya. Ini adalah file nomor 1 buat teman-teman yang berShio tikus. Temanya adalah prediksi cinta untuk bulan Mei tahun 2020. Bagaimana kondisi dari asmara teman-teman yang berShio tikus, baik bagi yang sudah berkeluarga, yang masih sendiri, dan juga yang sudah sedang berpacaran ya, atau membina sebuah hubungan. Nah, ini adalah sebuah prediksi yang sifatnya general. Jadi Master Ong hanya menarik energi dari teman-teman yang berShio tikus secara keseluruhan. Nah, energi yang terkuatlah maka yang akan terbaca di dalam kartu ini. Untuk itu mungkin tidak semua teman-teman yang berShio tikus pun resonance dengan pembacaan ini ya. Dan ambil hal yang baiknya dan hiraukan hal buruknya. Oke, kita mulai ya. Di sini ada kartu utamanya adalah Choose Love. Kemudian ada kartu Free Yourself. Selanjutnya ada kartu Healing Family Issue. Kemudian ada kartu True Love. Dan ada kartu Nine of Autumn. Kemudian ada kartu Awakening. Kemudian ada kartu Tree of Autumn. Oke, kartunya sudah lengkap semua buat teman-teman yang berShio tikus. Pembacaan ini adalah prediksi asmara atau cinta teman-teman yang berShio tikus untuk bulan Mei tahun 2020.
Nah, mungkin ini Master Ong akan bagi dalam 3 segmen sekaligus ya, yaitu yang pertama mereka yang masih sendiri, kedua mereka yang sudah berkeluarga, ketiga mereka yang sedang pacaran. Bagaimana kondisi asmara atau cinta kalian di bulan Mei tahun 2020? Di sini kartu Choose of Love ya, memilih sebuah cinta. Buat teman-teman yang bersio tikus, yang sekarang ini masih sendiri, masih single ya, dan sedang mungkin ya mencari jodohnya ya. Nah, di sini Master Ong melihat bahwa pada bulan Mei nanti ada hal yang cukup mengejutkan terjadi dalam kehidupan asmara teman-teman yang bersio tikus, terutama yang masih single. Ada kabar gembira ya, kabar gembira datangnya jodoh sejati dari teman-teman yang bersio tikus yang masih sendiri, kedatangan kabar gembira jodoh sejati ya. Jadi artinya di bulan Mei ada kemungkinan buat teman-teman yang masih sendiri yang bersio tikus itu akan menemukan atau bertemu dengan jodoh sejatinya ya. Dan Master Ong sih melihatnya sebenarnya tanda-tanda itu sudah ada sejak dari beberapa bulan yang lalu. Mungkin teman-teman ada yang sedang memikirkan seseorang, atau sudah bertemu dengan seseorang, atau mungkin sudah berkenalan dengan seseorang yang pada awalnya ketika kalian itu bertemu, kamu ada merasakan sesuatu rasa yang berbeda dari biasanya ya. Kamu merasakan adanya rasa cinta yang muncul secara tiba-tiba. Mungkin kamu akan ingat dia terus ya. Ketika kamu bertemu dengan dia, kamu akan ingat dia terus, wajahnya dia ya, mungkin kata-katanya dia ya. Dan juga kamu merasa kayaknya ini orang adalah seseorang yang sudah lama saya tunggu ya. Dan mungkin juga malah kamu sampai terbawa ke dalam mimpi ya. Nah, di bulan Mei nanti 2020, teman-teman yang bersio tikus yang masih single, ini Master Ong memprediksikan akan bertemu dengan seseorang. Dan pertemuan sebenarnya bukan bertemu dengan seseorang ya, tetap mungkin juga sudah bertemu sebelum-sebelumnya ya. Tetapi bulan Mei nanti ada perasaan yang jauh lebih kuat ya, jauh lebih kuat dari teman-teman dan dari kamu dan dia ya. Dan kemungkinan orang ini pun akan menyatakan cintanya kepada kamu, dan kamu mungkin juga mempunyai perasaan yang sama dengan dianya. Dan orang ini kamu merasa sangat dekat, walaupun mungkin belum terlalu lama kamu mengenal dia ya. Dan itu adalah cinta sejatinya kamu yang akan hadir di bulan Mei 2020 buat teman-teman yang bersio tikus yang masih sendiri atau single ya. Dan ini tentu saja sebuah kabar yang sangat menggembirakan. Nah, di sini juga memang ini masih berkaitan dengan yang tadi yang bersio tikus tapi masih single ya. Untuk mencapai hal tersebut, yaitu cinta sejati kamu yang akan hadir pada bulan Mei nanti, maka kamu pun juga harus belajar untuk lebih bersabar ya, menjadi seorang pribadi yang lebih bersabar, yang lebih bisa mengerti orang lain, memahami orang lain, dan juga lebih membuka diri ya, membuka diri menerima mungkin ya pendapat ya orang lain, baik itu di lingkungan kerja maupun di dunia pertemanan kamu ya. Coba rubah kebiasaan kamu yang mungkin orangnya terlalu kaku ya, terlalu kaku, menjadi orang yang lebih open mind ya. Jadi orang yang lebih terbuka, yang lebih bisa menerima orang ya. Karena cinta sejati kamu ini akan hadir dan dia adalah seseorang yang lebih terbuka ya, mempunyai satu pandangan dan wawasan yang lebih terbuka. Nah, kalau misalnya kamu orang yang terlalu kaku dan tidak bisa menerima perbedaan, ya kalian mungkin bisa jadi tidak cocok gitu ya. Tapi Master Ong sih melihat memang ini adalah cinta sejati kamu yang akan hadir. Itu buat yang masih single ya, yang masih sendiri. Nah, buat teman-teman yang
yang bersiotikus tapi sekarang kondisinya sedang pacaran ya, sedang membina sebuah hubungan. Percintaan kalian, asmara kalian itu sekarang ini sampai pada titik di mana kalian itu masing-masing harus bisa lebih membebaskan dirinya dari emosi yang tidak perlu ya. Jadi kamu harus bisa membebaskan diri dari emosi yang tidak perlu kalian ya. Jadi kalian berdua yang sekarang ini dalam kondisi pacaran, membina sebuah hubungan, kalian berdua ini harus masuk dalam tatanan yang lebih tinggi, yaitu di mana kalian harus lebih bisa melepaskan diri kalian dari emosi-emosi yang tidak perlu ya. Jadi bulan Mei adalah saat di mana kalian berdua ini lebih meningkatkan lagi kondisi asmara kalian ke tahapan yang lebih tinggi ya. Nah, di sini juga Mas Ong sih melihat bahwa selama ini mungkin di dalam hubungan percintaan kalian berdua ya, itu masih sering ada konflik yang disebabkan oleh ego-ego yang sebenarnya bukanlah hal yang besar gitu loh ya. Cinta kalian itu sebenarnya sudah sangat sangat bagus ya, mengarah ke hal yang bagus. Kalian itu sebenarnya sudah benar-benar saling mencintai satu sama lain ya. Namun harus diperhatikan, kadang-kadang kalian itu terlalu mengikatkan diri kepada emosi-emosi yang tidak perlu ya. Perbedaan-perbedaan yang tidak perlu, yang sebenarnya itu tidak menjadi sesuatu hal yang perlu sebenarnya kalian perhatikan. Namun itu sering menjadi duri dalam hubungan kalian. Nah, buat teman-teman yang sudah dalam kondisi pacaran atau membina sebuah hubungan asmara ya, pada bulan Mei ini 2020 adalah waktunya untuk kalian itu bisa untuk melepaskan segala hal ego yang tidak perlu di dalam hubungan kalian, sehingga hubungan kalian bisa meningkat pada tingkatan yang lebih baik lagi ke depannya ya. Dan ini Mas Ong sih melihat dengan cara demikian maka hubungan kalian ini ke depannya akan selangkah demi selangkah menuju satu pemahaman yang lebih tinggi lagi, yang membuat kalian mungkin rasa cinta kalian ya akan jauh lebih baik lagi ya. Dan rasa kebersamaan kalian berdua itu menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Nah, Mas Ong sih melihatnya di bulan Mei ada satu keinginan dari kalian berdua untuk meningkatkan kondisi hubungan kalian ke arah demikian, yang jauh lebih baik lagi, yang jauh lebih saling bisa mengerti, saling memahami ya. Dan kemudian bagi yang sudah berkeluarga ya, teman-teman yang bersiotikus yang sudah berkeluarga, Mas Ong sih melihat di bulan Mei ini ada isu yang harus lebih diperhatikan ya, terutama kesehatan keluarga ya, yang sudah ada kesehatan keluarga yang perlu lebih diperhatikan lagi. Dan juga hubungan emosional, rasa cinta di antara suami dan istri ya, serta juga dengan anak. Ada satu isu yang harus kalian perhatikan, yaitu komunikasi yang lebih baik ya. Komunikasi yang lebih baik, yang lebih terbuka di dalam keluarga kalian. Karena banyak konflik yang terjadi atau kesalahpahaman yang terjadi karena kurangnya komunikasi dalam keluarga. Nah, di bulan Mei ini ada satu kebangkitan ya, satu kebangkitan di dalam keluarga, di mana ada satu kesadaran bahwa selama ini memang ada hal yang kurang di dalam hubungan keluarga kalian, dalam antara suami dan istri, kemudian dengan anak ya, dan juga dengan keluarga-keluarga lainnya. Itu ada satu misunderstanding atau satu kesalahpahaman karena kurangnya komunikasi di dalam keluarga tersebut. Memang kalian sudah berkeluarga cukup lama. Nah, justru karena sudah lama, kadang-kadang hal yang simple seperti terbukanya komunikasi yang baik di antara kalian itu kadang-kadang malah diabaikan. Nah, itu adalah yang akan menjadi satu permasalahan. Karena itu di bulan Mei ini ada kebangkitan ya, ada kebangkitan atau satu kesadaran dari kalian untuk berubah, untuk menata
dan berubah dalam keluarga, sehingga keluarga kalian bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, hubungan-hubungan ini harus ditingkatkan ya, harus ditingkatkan sehingga bisa meredam konflik ketidakpahaman satu sama lain ya, dan juga tentu aja itu akan meningkatkan rasa cinta ya, karena komunikasi yang baik akan memunculkan pemahaman ya, akan memunculkan pemahaman yang baik di antara kalian. Dan juga jangan lupa ya, komunikasikan selalu rasa cintanya kalian ya, satu sama lain. Meskipun sudah berkeluarga cukup lama, ya tidak ada salahnya selalu menyatakan rasa cinta kalian ya. Nah, ini yang sangat penting ya, di bulan Mei ini memang baik bagi yang masih sendiri yang akan kedatangan cinta sejatinya. Kemudian bagi yang pacaran itu perlu meningkat lagi ke satu situasi tingkatan pacaran yang lebih tinggi, di mana kalian bisa melepaskan diri dari ego-ego yang tidak perlu. Dan dalam keluarga perlu satu komunikasi yang lebih lancar ya pada bulan Mei ini ya, dan ini akan berdampak pada bulan-bulan selanjutnya tentunya ya, dengan lancarnya semua urusan di dalam asmara ini bagi yang bersio tikus. Maka pada bulan selanjutnya, di bulan Juni, Juli dan selanjutnya, ini akan mendapatkan dampak yang positif dari apa yang kalian lakukan di bulan Mei nanti ya. Ini yang Mas Seong baca di kartu-kartu ini ya. Nah, tentu saja semua ini adalah hanya prediksi saja, jadi juga saran ya dan keadaan. Untuk itu Mas Seong mengharapkan buat teman-teman yang bersio tikus bisa memperhatikan hal-hal yang telah Mas Seong sampaikan tadi ya. Nah, buat yang menyukai pembacaan daripada prediksi asmara atau cinta kalian pada bulan Mei ini 2020, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan loncengnya, sehingga nanti bisa mendapatkan informasi tentang prediksi cinta kalian pada bulan-bulan selanjutnya yang akan Mas Seong posting secara berkala. Demikian ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Oke, sekarang kita lanjut ke file nomor 2, adalah untuk mereka yang bersio kerbau. Prediksi cinta untuk sio kerbau bulan Mei 2020. Kartu utamanya adalah Be Supportive. Selanjutnya ada Past Life Relationship. Kemudian ada Deception. Kemudian You Deserve Love. Selanjutnya ada kartu Ten of Summer. Kemudian ada Prince of Spring. Kemudian ada The Sun. Oke, buat teman-teman yang bersio kerbau ya, prediksi cinta bulan Mei 2020, baik bagi yang masih sendiri, single, sedang pacaran atau membina hubungan, dan juga yang sudah berkeluarga. Bagaimana keadaan cinta asmara kalian pada bulan Mei 2020? Mas Seong mulai dari yang masih sendiri ya, yang masih single. Dan Mas Seong ingatkan, ini sifatnya adalah general reading dan fun reading ya. Jadi jangan dibawa terlalu serius. Kita anggapnya sebagai sebuah hiburan buat kita semua. Nah, kartu utamanya adalah Be Sportive ya.
bisa saling mendukung ya, atau saling memahami, saling mengerti satu sama lain ya. Dan buat yang masih single, yang masih sendiri, ada kabar baik ya, bulan Mei atau mungkin sebelumnya ya, atau bulan April ini kalian sudah kedatangan seseorang atau jodoh ya. Dan orang itu adalah seseorang yang berasal dari masa lalu. Jadi dia adalah kembalinya sang mantan ya. Dan di bulan Mei ada satu peristiwa di mana kamu bertemu kembali dengan jodoh masa lalu kamu. Seseorang yang pernah bersama kamu di masa lalu. Ya mungkin cinta ketika kamu masih di SMA, SMP ada ya. Atau ketika kalian masih kuliah ya. Dan mungkin kalian pernah membina sebuah hubungan dan kemudian terpisah ya. Dan sekarang prediksi Master Ong adalah di bulan Mei cinta lama kamu itu kembali ya, tanpa sengaja ya. Jadi ada pertemuan kamu dengan seseorang yang kamu sayang, yang kamu sukai di masa lalu yang terjadi pada bulan Mei nanti, dimana kamu bertemu kembali dengan dia ya. Dan itu memunculkan kembali rasa romantika, rasa rindu, atau rasa cinta lama ya, yang awalnya mungkin kamu juga sangat ragu ya untuk ingin menerima kembali rasa cinta lama kamu itu, tapi ternyata cinta itu masih kuat ya, meskipun kamu kadang-kadang suka membantahnya, tidak mau menyadarinya ya. Jadi teman-teman yang bersio kerbau, yang masih sendiri, jangan keras kepala ya, jangan ikutin sifat kamu yang ya keras kepala, selalu mendeny atau menolak apa yang datang dalam hidup kamu ya. Nah, seseorang yang datang ke dalam hidupan kamu ini di bulan Mei ini adalah orang yang lama ya, orang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu. Dan ini sangat diperkuat lagi dengan adanya the Ten of Summer ya. Ini sebenarnya sudah bisa dipastikan kamu akan melanjutkan lagi hubungan cinta lama kamu dengan dia ya. Nah, apakah itu baik atau tidak? Ya itu tergantung dari teman-teman itu sendiri ya. Kamu itu sendiri apakah bisa melihat sisi positifnya atau tidak ya. Dan cinta lama ini, walaupun selama ini kamu merasa kamu sudah melupakan dia, tapi sebenarnya dia itu masih ada di alam bawah sadar kamu ya, dan kamu sebenarnya sudah merasa cukup dekat, sangat nyaman dan merasa sayang sama dia. Tetapi di masa lalu mungkin ada satu hal yang membuat kalian itu terpisahkan ya, dan hubungan ini akan kembali terjalin lagi di bulan Mei 2020 nanti, yang akan mengantarkan kalian kepada satu fase hubungan asmara baru ya. Itu yang Mas Ong lihat di kartu ini ya. Terserah ya buat teman-teman yang bersio kerbau, yang masih single, ini kabar baik atau kabar buruk ya. Mudah-mudahan ini sebuah kabar baik ya, yang disukai oleh teman-teman, karena ya itu tadi, karena sudah pernah mengenal dia, sudah pernah menjalin hubungan dengan dia, ya mungkin rasa cinta itu berbeda ya dengan orang baru ya. Dan itu kembali lagi kepada teman-teman bagaimana menanggapi situasi ini. Oke, dan selanjutnya di sini Master Ong lanjut kepada teman-teman yang bersio kerbau yang sekarang ini sedang menjalin hubungan asmara ya, atau dalam keadaan pacaran ya. Nah, di bulan Mei ini waktunya kalian itu membuka topeng ya, membuka topeng kepalsuan di dalam diri kalian masing-masing. Rasa cinta kalian itu harus menuju pada pemurnian cinta kalian. Jadi jangan lagi ada topeng di antara kalian berdua ya. Karenanya buat yang bersio kerbau yang sedang pacaran, ayo bukalah jati diri kalian masing-masing, agar hubungan kalian itu menjadi sebuah hubungan yang lebih bisa saling mempercayai satu sama lain ya. Mas Ong sih melihat mungkin selama ini ada
kecurigaan-kecurigaan di dalam hubungan kalian. Ada rasa ketidakpercayaan di dalam hubungan kalian. Karena kamu atau dia itu masih suka menyembunyikan perasaan kamu ataupun rasa kecurigaan kamu gitu ya. Jadi kalian itu kadang-kadang suka curiga tetapi diam-diam gitu, tidak saling terbuka. Nah, di bulan Mei ini Mas Ong sih melihat kalian akan lebih terbuka, mau menanggalkan topeng yang menutup diri kalian selama ini, dan hubungan kalian itu akan menuju pada satu hubungan yang jauh lebih baik ya. Dan Mas Ong melihatnya sih ya, kamu atau dia, tapi yang akan memulai ya, akan memulai untuk membuka itu semua. Ada keinginan dari salah satu dari kamu atau dia ingin supaya hubungan kalian ini yang selama ini penuh dengan kecurigaan itu menjadi lebih baik lagi, lebih murni lagi, dimana ada rasa saling percaya ya. Kamu percaya sama dia dan dia juga percaya sama kamu, sehingga meskipun dalam kondisi pacaran kalian itu tidak seperti dalam penjara gitu ya, yang saling curiga satu sama lain. Tapi kamu bisa ya, kalau dia kemana, kamu kemana, kalian itu bisa saling memahami, saling mengerti ya. Dan itu Mas Ong sih melihatnya itu akan terjadi di bulan Mei nanti, dimana salah satu dari kalian itu akan memulai untuk membuka lembaran baru dari hubungan kalian menjadi lebih baik. Itu buat yang teman-teman yang bersio kerbau yang sedang dalam fase asmara atau percintaan atau membina hubungan ya. Selanjutnya sekarang Mas Ong akan melihat kartu untuk buat teman-teman yang bersio kerbau yang sudah berkeluarga. Selama ini mungkin Mas Ong sih melihatnya dalam keluarga kamu itu ada salah satunya kamu atau dia selalu merasa tidak dicintai, selalu merasa kayaknya dia sudah berkurang ya rasa sayangnya sama aku. Demikian juga dia sebaliknya ya. Dan ini sangat berbahaya. Karena itu kembalikan rasa cinta itu. Dan Mas Ong sih melihatnya di bulan Mei nanti ada satu keceriaan dalam keluarga ya, the Suns. Ada satu kemajuan di dalam hubungan keluarga kalian. Ya, ada satu kesadaran, kebangkitan di dalam keluarga kalian yang menyadari bahwa ada satu problem dalam keluarga kalian yang harus diselesaikan, yaitu rasa tadi ya, perasaan tadi, perasaan tidak dicintai, perasaan sudah tidak dihargai, perasaan-perasaan yang selama ini justru sangat membuat kalian itu semakin menjauh satu sama lain. Nah, ada kebangkitan dalam keluarga kalian, ada satu kesadaran dalam keluarga kalian yang menyadari bahwa keadaan ini kalau dibiarin terlalu lama, maka ini akan berdampak buruk pada keluarga ya. Apalagi kalian sudah mempunyai anak ya, dan mereka perlu perhatian yang lebih. Nah, di bulan Mei nanti itu mulai akan muncul satu kesadaran yang demikian kuat ya, yang membuat kalian menyadari bahwa permasalahan selama ini ada itu tidak boleh dibiarkan terlalu lama lagi dan harus diselesaikan. Ini sebuah hal yang baik ya, sebuah hal yang baik, dan itu perlu satu satu kebijaksanaan, satu kesatuan hati di antara kalian ya, dan itu akan dimenangkan dengan rasa cinta yang kuat ya. Ingat lagi kembali kepada rasa cinta kalian berdua, dan di bulan Mei ini akan menuju kepada hal tersebut. Ada satu kebangkitan di dalam kesadaran kalian untuk memperbaharui rasa cinta kalian di dalam keluarga kalian, sehingga keluarga kalian bisa jauh lebih harmonis lagi ke depannya dan lebih baik lagi. Ini sih yang Master Ong lihat ya di dalam kartu ini tentang cinta asmara bulan Mei 2020 buat teman-teman yang bersio kerbau. Semoga pembacaan ini berguna buat teman-teman, dan
Silakan komen di kolom komentar, serta bagi yang belum subscribe silakan dilakukan dan nyalakan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi ketika Master Ong mengupload lagi video untuk bulan-bulan selanjutnya ya. Karena ini kan prediksinya untuk bulan Mei. Nah, apa yang Master Ong sampaikan di bulan Mei ini, kalau semua itu berjalan dengan baik, ini akan berpengaruh pada bulan-bulan selanjutnya. Demikian ya, video kali ini merupakan sesi baru dari video yang Master Ong uploadkan ke channel Master Ong, yang mana kita akan memprediksikan kondisi cinta berdasarkan sio setiap bulannya. Dan buat sio-sio yang lain, silakan ditunggu upload dari Master Ong ya untuk sio selanjutnya. Karena itu nyalakan notifikasinya sehingga bisa mendapatkan pemberitahuan. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam semesta. Bye bye.